Aku pernah ditanya sih sebenarnya, dan aku pernah bertanya pada diriku sendiri ya. Sebenarnya agama tuh masih perlu atau enggak sih? Itu aku tanya tuh pada diriku sendiri, dan itu adalah menurutku ya kebanyakan pertanyaan daripada Gen Z. Karena mereka sekarang sudah mulai menyaksikan bahwasanya agama itu kalau dibatasin pada ritual aja, itu kayaknya nggak penting. Apalagi misalnya kalau dihubungkan dengan sains misalnya ya. Contoh mereka bilang begini, dulu kenapa orang perlu untuk punya Tuhan, punya agama? Karena kalau misalnya mereka lagi ada paceklik, mereka lagi ada famine misalnya, mereka harus minta hujan ke siapa nih? Maka mereka punya solusi minta hujannya kepada Tuhan, kan gitu, kan turunin hujan. Sekarang kita bisa bikin hujan. Misal contoh ketika mereka pengen keselamatan pada diri mereka misalnya, ketika mereka mau melahirkan atau misalnya ketika mereka lagi sakit dan seterusnya, mereka pikir gimana yang menyembuhkan kita nih? Pasti Tuhan nih, kita doa pada Tuhan. Lalu kemudian sekarang kita punya ilmu kedokteran begitu canggih banget kan gitu kan untuk itu, dan juga and so on. Tapi kalau singkat cerita ya, kalau aku lihat lagi, ternyata agama itu justru bukan hanya bicara masalah fisik. Justru kalau misalnya kita bicara masalah fisik, hujan itu bukan berarti tanda Tuhan ridho, atau tidak hujan bukan berarti tanda Tuhan tidak ridho. Ataupun misalnya sembuh itu bukan artinya Tuhan tuh seneng, bukan berarti juga kalau sakit itu Tuhan tuh marah, enggak juga. Ternyata justru kalau kita lihat di dalam agama itu, agama adalah bagian daripada cara respons terbaik kita kepada kehidupan sebenarnya. Nah, artinya adalah justru kalau aku pelajari Islam, itu sebenarnya tentang benefit-benefit yang kita bisa dapat secara psikis sebenarnya, ketimbang secara fisik sebenarnya. Misalnya contoh ya, yang sederhana ya, bulan puasa misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bagi orang-orang beriman diperintahkan pada kalian untuk berpuasa. Berpuasa itu adalah aktivitas fisik. Kalau kita berpikir puasa itu adalah aktivitas fisik, harusnya akhirnya kan adalah aktivitas fisik juga, atau resultnya adalah aktivitas fisik juga. Ternyata enggak. Tapi resultnya adalah la'allakum tattaqun. Itu adalah aktivitas non fisik atau psikis. Oh, seperti apa tuh? Nah, psikisnya adalah orang-orang menjadi bertakwa. Dia lebih hati-hati dalam sesuatu, dia lebih terus kemudian pay attention, dia lebih mindful dalam sesuatu. Ini adalah hasil orang-orang yang berpuasa. Maka kalau ada orang-orang yang berpuasa cuma dapat fisik, misalnya dalam tanda kutip, misalnya ada orang puasa niatnya adalah diet. Misalnya dia dapat secara fisik, dia mungkin turun berat badan. Tapi misalnya kalau dia tidak dapat secara psikis, maka sebenarnya adalah orang-orang yang nggak dapat apa-apa, kata Rasulullah. Nanti agama ini kalau bisa kita katakan justru adalah sangat perhatian pada aspek psikis sebenarnya. Bahkan mungkin seluruh agama itu adalah aspek psikis. Misalnya contoh lagi, aku coba ambil contoh lagi ya. Di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan bahwasanya Adam dan Hawa ketika dia di surga terus turun ke dunia, mereka kayak nyampein bahwasanya mereka tuh bingung. Kalau kita turun ke dunia nanti kayak apa? Kita nggak tahu apa-apa. Allah katakan nanti aku turunkan Al-Quran. Nah, siapa yang pakai Al-Quran ini atau agama dalam tanda kutip, malah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan pernah merasa takut dan dia tidak akan pernah merasa sedih. Pertanyaan sederhana, kalau Mbak lihat anak zaman sekarang kira-kira banyak penyakit fisik atau psikis? Psikis. Betul. Aku banyak banget punya teman-temanku penyakit psikis, minimal OVT. Aku baru tahu OVT, overthinking. Nah, ternyata overthinking itu cuma dua. Itu adalah overthinking karena sesuatu yang dari luar dan overthinking karena sesuatu dari dalam. Nah, Islam menyederhanakan kalau kamu pakai Al-Quran atau agama, kamu bisa jadi tidak akan takut dan tidak akan sedih. Takut adalah sesuatu yang datang dari luar. Harus ada sesuatu yang bersifat pemantiknya, triggernya. Sedangkan sedih itu adalah sesuatu yang dari dalam. Itu adalah rasa yang muncul aja. Makanya orang bilang aku merasa kayak sendiri nih, padahal kita lagi rame. Gitu misalnya. Atau misalnya aku merasa kayak aku punya valueless, padahal aku lagi sibuk nih. Tapi kok aku nggak merasa bahwa ada makna di dalam kerjaanku. Maka anak-anak Gen Z kan gitu kan ya. Ketika dia merasa nggak balance antara work and life-nya, nanti sebenarnya mereka ya sadar aja aku nggak nyari uang, aku nyari makna. Makanya ada penelitian terakhir. Anak-anak Gen Z itu tidak mau naik jabatan. Jadi ketika mereka bilang kalau aku jadi manajer, aku nggak worth deh kayaknya. Kenapa? Karena kerjaku ternyata lebih berat daripada waktu hidupku. Artinya mereka pikir kita berhak dong nyari makna bahagia kita sendiri dan seterusnya. Nah, itu justru menjadi highlight di dalam agama. Nah, itu untuk pendahuluan begitu. Jadi makna agama itu sebenarnya lebih mengisi jiwa manusia yang memang kita butuh